刚认识吧？如果苏家傍上，我此次到来是想和苏家主，如果你同意与我皇家一同开发，你能不能告诉我，你为何开出这等？苏老兄，是我起草的条款，你可以先看看。爹爹，你说这皇家图你好好保重身体，家族论品前。秦家。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Jadi, kita akan melanjutkan Tonghua dari Alchemy Supreme, tepatnya episode 48. Sebelum itu, kita review dulu untuk part sebelumnya guys. Yang dimana episode sebelumnya itu adalah hari kebahagiaan dari keluarga Su. Yang dimana untuk kakaknya dan juga ayahnya Su Pitin telah melakukan penerobosan yang begitu drastis. Bahkan luka dari kakaknya juga sudah sembuh total dan dia hanya perlu untuk berkultivasi dan juga meningkatkan kultivasinya. Sedangkan untuk ayahnya sudah berhasil menerobos ke alam ranah jiwa bintang. Setelah itu juga mereka membahas tentang keluargamu yang dimana mereka datang untuk melamar Su Pitin. Yang kita perlu tahu, jika salah satu keluarga ataupun pihak keluarga melamar ke salah satu keluarga lainnya, maka pihak yang dilamarnya ataupun yang dikunjunginya haruslah mengikuti kemauan dari pihak si pelamar guys. Mau itu cewek maupun itu cowok, jika didatangi ataupun dilamar, maka mereka haruslah menuruti kemauannya. Tetapi Su Pitin mengatakan kalau keluarga Su akanlah bangkit, yang membuat keluargamu tidak akan berani bertindak semena-mena. Lalu mereka pun merayakan makan bersama di gedung Wang Yue dan mereka bertemu dengan bawahan dari Nona Mei yang ditugaskan untuk melindungi keluarga Su. Kalau begitu langsung saja kita meluncur. Untuk Mo Jiangmin yang sudah macam-macam kepada keluarga Su, membuat Tuan Fei yang diperintahkan oleh Su Pitin untuk mempermalukannya agar dia meminta maaf. Dan benar saja dia pun disuruh untuk bersujud dan menampar dirinya sebagai tanda maaf kepada keluarga Su. Kejadian tersebut juga membuat semua orang yang berada di sana menjadi kebingungan dengan menanyakan sebenarnya apa hubungan keluarga Su dengan pria yang begitu kekar. Sedangkan untuk Su Pitin yang masih berbicara dalam hati dengan Tuan Fei, dia memberitahu jika masih ada yang tidak tahu diri maka langsung habisi saja. Dan juga jangan beritahu siapapun tentang hubungan mereka berdua. Lalu Su Pitin pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Kini Tuan Fei resmi menjadi pelindung bagi keluarga Su guys. Wayahe. Setelah berada di luar, Su Liuji yang begitu kebingungan dengan semua ini menanyakan kepada Su Pitin apakah dia tadi kenal dengan orang tersebut. Su Pitin hanya berkata, iya, dia mengenalnya karena orang tersebut adalah orang yang pernah dia bantu. Namun tetap saja, dia tidak begitu mempercayai ucapan dari anaknya ya. Karena tidak mungkin orang sekuat itu bisa-bisanya balas budi kepada Su Pitin. Selama di perjalanan, mereka tidak sengaja bertemu dengan Master Huang. Alhasil, dia pun mempertanyakan kepada Master Huang mengapa dia bisa berada di sini. Lalu Master Huang pun langsung menjelaskan kedatangannya. Kalau kedatangan dia kali ini untuk membahas bisnis dengan kepala keluarga Su. Mendengar itu membuat Su Liuji sangatlah senang. Karena akhirnya ada salah satu keluarga yang mau berbisnis dengan keluarga Su. Dia pun langsung menyambutnya dengan begitu hangat dan mempersilakannya untuk masuk. Tetapi untuk kedua anaknya menjadi begitu khawatir. Karena untuk Qinglian tahu betul di mana keluarga Su yang telah jatuh ke kota Rauhe dan sering ditindas oleh keluarga Huang. Dan dia sangatlah khawatir kalau mereka mempunyai niat yang begitu jahat. Setelah mereka berkumpul dan duduk bersama, Su Liuji langsung menanyakan apa maksud dia dan apa yang ingin dia bicarakan di sini. Lalu Master Huang pun langsunglah to the point. Kalau dia dengar keluarga Su ini memiliki tambang batu besi, maka dengan begini keluarga Huang akan menawarkan tenaga yang dimana mereka berdua nantinya akan mengembangkan tambang besi tersebut. Atau lebih tepatnya bekerja sama dan menjadi partner ya. Tetapi Su Liuji langsunglah menolaknya karena tambang besi tersebut adalah satu-satunya mata pencarian dari keluarga Su. Jika bekerja sama, maka otomatis hasilnya ini akan dibagi menjadi dua, dan ini akan sangatlah merugikan bagi keluarga Su. Tetapi dia memberikan sebuah alasan yang begitu masuk akal, kalau keluarga Su ini tidak pernah berniat
untuk mengembangkan biji besi dengan keluarga manapun. Iya, alasan yang paling masuk akal sih seperti ini, tetapi faktanya ia seperti Ono. Tetapi Master Huang memintanya untuk tidak terburu-buru untuk menolak. Dia meminta untuk dengarkan sarannya terlebih dahulu, mungkin saja dia akan berubah pikiran setelah ini. 听我慢慢说。如果你同意， Jika dia setuju untuk mengembangkan biji besi bersama keluarga Huang, maka keluarga Huang hanya butuh 0,5% penghasilan ataupun 50%. Itu namanya termasuk gede juga ya. Selain itu juga, keluarga Huang bersedia berbagi jalur penjualan dengan keluarga Su. Terlebih juga, kalau keluarga Huang sudah tahu keluarga Su ini berhutang 500.000 koin emas. Dan keluarga Huang benar-benar bersedia untuk membayar hutang-hutangnya. Tidak sampai di situ juga, alasan dari keluarga Huang meminta untuk bekerja sama karena pengembangan biji besi dari keluarga Su ini sangatlah menguras tenaga dan sumber daya 可以 manusia. 立即签订条约。 Jika dikerjakan sendirian, maka keluarga Su akan menghabiskan banyak usaha. Maka bisa dikatakan untuk saat ini, keluarga Su baru saja mengembangkan kulit dari biji besi ataupun baru permukaan awal-awalnya lah. Namun Su Liuji juga masih tampak begitu ragu, dikarenakan untuk jalur penjualan sebelumnya telah ditujukan kepada keluarga Chen. Jika tiba-tiba berubah, maka semuanya ini akan menjadi masalah besar. Ditambah juga pastinya nanti keluarga Chen akan memperhambat mereka berdua dalam berbisnis. Meski begitu, dia menanyakan kembali, apakah keluarga Huang tetap bersedia bekerja sama dengan keluarga Su? Keluarga Huang pun langsung menjawabnya, tentu saja, karena untuk keluarga Qian bukanlah masalah besar bagi mereka. 苏老兄，若苏老兄不信我们可以立即。 Tetapi yang pasti, jika keluarga Su tidak mempercayai ucapannya, maka mereka berdua bisa membuat sebuah perjanjian di atas hitam dan putih. Tanpa basa-basi, keluarga Huang pun langsung mengeluarkan salah satu kertas yang berisikan 1 juta tiket emas, dan ini adalah sebuah ketulusan dari keluarga Huang untuk bekerja sama. Dan untuk masalah perjanjian, dia bisa pertimbangkan kembali karena ini bisa dibicarakan perlahan-lahan. Namun Su Liuji masihlah begitu ragu dan juga waspada karena takutnya keluarga Huang ini masih mempunyai niat buruk kepada keluarga Su, dan dia kembali menanyakan apakah dia bisa memberitahu apa alasan dia dibalik semua ini dan mengapa dia memberikan syarat yang begitu besar, dan apa untung bagi keluarga Huang jika melakukan semua ini. Karena jika dilihat-lihat kalau keluarga Su ini seperti dirajakan oleh keluarga Huang ya. 丰厚的条件，这对你们来说， Sayangnya keluarga Huang sama sekali tidak bisa memberitahu alasannya guys. Ya. Tetapi dia meminta kepada Su Liuji untuk tidak perlu khawatir karena dia tidak mempunyai niat buruk ataupun tidak berniat untuk menipunya. Namun untuk Su Pietian, dia langsung angkatlah bicara dengan menanyakan kalau mereka bertiga barusan dari gedung Wang Ye, dan dia mendengar perkataan dari Mo Jiangmin kalau keluarga Huang telah menjual gedung Wang Ye kepada keluarga Mo. 原因是我无法奉告。 Ditambah juga kalau keluarga Su yang berada di sana langsunglah diusir oleh Mo Jiangmin. Mendengar itu membuat ketua Huang sungguhlah marah besar. Mengapa bisa semua ini terjadi? Entah apa maksudnya antara dua kemungkinan ya. Kalau gedung Wang Ye ini tidaklah dijual kepada keluarga Mo, atau keluarga Mo yang telah bertindak semena-mena. Dan dia meminta kepada Su Liuji untuk tenang saja. Dia pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada keluarga Su. Untuk Su Pietian, dia mempercayai ketulusan dari keluarga Huang. Dia meminta kepada ayahnya untuk menyetujui kerjasama ini. Mendengar permintaan dari anaknya, dia pun langsunglah menyetujuinya. Maka hari ini mereka bekerja sama untuk sementara waktu. Ingat ya, sementara waktu guys. Lantas itu juga membuat keluarga Huang sangatlah senang. 苏老兄，我相信我们今 Dan dia meyakinkan kalau kerjasama mereka ini pasti akan sangatlah menyenangkan dan pastinya akan membuahkan hasil yang begitu besar. Lalu dia pun mengeluarkan 3 syarat ataupun 3 perjanjian. Bahkan dia menyuruhnya untuk membacanya dengan teliti. Jika ada yang tidak masuk akal, maka dia akanlah memperbaikinya. Selagi ayahnya membaca surat tersebut, Tuan Huang menanyakan kepada Su Pietian apakah dia ini murid dari Akademi Istana Lanhuo. Dan Su Pietian membenarkan hal tersebut.
dan dia pun sungguh begitu bangga ya, karena Su Peitian termasuk orang yang begitu berbakat dari keluarga Su. Dan dia juga memberitahu kalau anaknya yang bernama Yi juga ingin masuk ke Akademi Seni Bela Diri Lanhuo untuk tahun depan mendatang. 不愧是苏家才俊，真是不。 Dan dia juga meminta tolong kepada Su Peitian, jika nanti Yi masuk ke Akademi Istana Lanhuo, tolong jaga dirinya. Dan Su Peitian pun langsunglah mengiyakannya guys. Setelah Su Liuji membaca semua surat tersebut, dia menyimpulkan jika dia menandatangani semua surat tersebut, maka bisa disimpulkan keluarga Huang akan sangatlah rugi besar. Tetapi Tuan Huang berkata itu hanyalah kerugian sementara saja, karena dia yakin ketika keluarga Su bangkit, maka keluarga Huang akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Bukan hanya masalah perekonomian saja, tetapi juga seperti perlindungan, fasilitas, ya intinya banyaklah. Jadi dia meminta kepada Su Liuji untuk jangan ragu dan tanda tangan saja kontrak tersebut. Lantas Su Liuji pun langsunglah menandatangani kontrak tersebut. Setelah semua itu juga, keluarga Huang pun meninggalkan keluarga Su. Untuk Qinglian yang begitu kebingungan menanyakan kepada ayahnya sebenarnya apa maksud dari keluarga Huang, yang ternyata Su Liuji masihlah begitu waspada dan dia yakin pasti ada seseorang yang begitu kuat dan memerintahkan keluarga Huang untuk melakukan semua ini. Tetapi mereka bertiga sama sekali tidak mengetahui siapa yang menyuruh keluarga Huang untuk melakukan semua ini. Ya, orang yang melakukannya adalah orang di sampingnya guys, yaitu Su Peitian sendiri ya. Dan ini semuanya ulah dari Nona Mei juga ya. Dan untuk Su Liuji mengira ini semua perbuatan dari keluargamu. Tetapi untuk Qinglian merasa itu tidaklah mungkin. Ayahnya juga berpikir seperti itu, tetapi yang pasti dan bagaimanapun caranya, ini adalah hal yang begitu baik. Mungkin saja dengan semua ini akan membuat keluarga Su melewati krisis yang begitu singkat. Lalu untuk Su Peitian pun langsung menyarankan kepada ayahnya kalau kakaknya ini telah pulih total dan dia ingin membawa kakaknya untuk berlatih di kediaman bela diri Lanhuo. Lantas, sebagai sang ayah, dia ingin melihat anaknya begitu berprestasi, dia pun langsunglah mengizinkannya. Lalu, keesokan harinya, Qinglian benar-benar telah menerobos ke alam bela diri bintang 3. Cepat sekali! Lalu, Su Peitian pun langsung menjemput kakaknya dan pergi berangkat ke kota Lanhuo. Tetapi sebelum sampai ke Akademi Lanhuo, Su Peitian mengajak kakaknya untuk mengunjungi pesta ulang tahun dari keluarga Qin, yaitu Qianlu. Waduh, bisa-bisanya bawa kakak ke pesta ulang tahun temannya, padahal teman-temannya tidak mengetahui kakaknya si Su Peitian guys. Dan pastinya mereka mengira nanti Qinglian ini adalah kekasih dari Su Peitian. Ya sudah ketebak sih, tetapi kan nantinya dijelaskan kalau itu adalah kakaknya. Iya nggak masalah ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 我此次到来是想和苏家主，如果你同意与我皇家一同开发，你能不能告诉我，你为何开出这等？苏老兄，是我起草的条款，你可以先看看。爹爹，你说这皇家图你好好保重身体，家族论品前。